Selamat siang, saya akan menjelaskan tes intelijensi dewasa Indonesia atau biasa disebut dengan tes TIDI. Dalam tes TIDI terdapat beberapa tes. Yang pertama adalah pengetahuan umum yang terdiri dari 30 pertanyaan. Mulai dari soal nomor 1, soal nomor 0 digunakan sebagai contoh. Soal nomor 0, apa warna bendera Indonesia? Soal nomor 1, bagaimana bentuk bola? Soal nomor 2, berapa bulan dalam 1 tahun? Soal nomor 3, di sebelah manakah matahari terbit? Soal nomor 4, ada beberapa provinsi di negara Republik Indonesia. Tes yang kedua yaitu lengkapi gambar. Saya akan memperlihatkan kepada Anda beberapa gambar. Pada setiap gambar ada bagian penting yang hilang. Perhatikan setiap gambar dan katakan kepada saya bagian apa yang hilang. Tes yang ketiga yaitu rentang angka. Terdiri dari dua, yaitu angka maju dan angka mundur. Angka maju, saya akan menyebutkan beberapa angka, dengarkan baik-baik. Kalau saya selesai mengucapkannya, Anda segera mengulangi angka-angka sesuai urutan yang saya sebutkan. Yang kedua, angka mundur. Saya akan menyebutkan beberapa angka, tetapi kali ini setelah saya selesai membacakannya, hendaknya Anda mengulangi angka-angka secara mundur dari belakang ke depan. Contohnya, kalau saya sebutkan 719, maka Anda harus mengatakan 917. Tes yang keempat yaitu susunan gambar. Ada 10 seri kartu bergambar. Yang pertama, untuk setiap soal kepada subjek disajikan satu seri gambar dalam urutan yang tidak teratur. Subjek diminta untuk menyusun gambar-gambar tersebut dalam suatu urutan yang benar sehingga membentuk suatu cerita. Yang kedua, angka yang tertera di belakang kartu menunjukkan urutan penyajian kartu-kartu tersebut dari arah kiri ke kanan subjek. Letakkan gambar yang berangka 1 di sebelah kiri subjek, kemudian disusul dengan gambar berangka 2 dan seterusnya. Posisi gambar-gambar menghadap subjek. Yang ketiga, catat dalam lembar jawaban kartu yang disusun subjek untuk setiap soal dan untuk setiap percobaan pada soal yang pertama. Catat urutan huruf kartu-kartu yang telah disusun subjek. Ada kalanya subjek memulai ceritanya dari arah kanan dan tidak seperti biasanya, yaitu dari arah kiri. Bila pemeriksa mengganti penyusun seperti itu, maka catat hal ini pada lembar jawaban dan tanyakan pada subjek dari mana Anda memulai cerita ini. Yang keempat, catatlah waktu yang diperlukan subjek untuk menyelesaikan setiap soal. Perhitungan waktu untuk setiap soal dimulai pada saat kata berakhir dari pemberian petunjuk. Tes yang kelima yaitu pembendaharaan kata, yaitu daftar kata. Yang pertama, saya akan menyebutkan sejumlah kata dan Anda diminta untuk menjelaskan apa arti setiap kata tersebut. Bagaimana? Sudah mengerti? Kalau sudah, saya akan memulai dengan kata pertama. Apakah yang dimaksud dengan pisau? Jika jawaban yang kurang jelas, katakan coba jelaskan lebih lanjut atau jelaskan yang Anda maksudkan. Yang ketiga, jawaban subjek ditulis secara verbatim. Tes yang keenam yaitu desain balok. Terdapat 9 buah kubus yang berwarna merah pada 2 sisi, berwarna putih pada 2 sisi, dan berwarna merah pada 2 sisi lainnya. Yang kedua adalah 9 buah kartu berisi desain. Untuk desain pertama, subjek langsung mencontoh model kubus yang disusun oleh pemeriksa tanpa melihat desain pada kartu. Untuk desain kedua, subjek melihat desain pada kartu dan mencontoh model kubus yang disusun oleh pemeriksa. Untuk desain 3-9, subjek mencontoh desain pada kartu-kartu. Pada desain 3-9, pemeriksa tidak diperkenankan memberi contoh cara menyusun kubus. Yang ketujuh yaitu tes aritmatika. Yang pertama, 7 buah kubus dari subtes desain balok. Yang kedua, daftar 14 soal aritmatika. Pemeriksa membacakan soal-soal mulai dari soal nomor 3. Jika subjek berhasil pada soal nomor 3 atau 4, beri nilai untuk soal nomor 1 dan 2. Jika subjek gagal pada soal nomor 3 dan 4, berikan soal 1 dan 2 sebelum melanjutkan ke nomor berikutnya. Waktu dihitung sejak suatu soal selesai dibacakan. Tes yang ke-8 yaitu rakit objek. Terdapat 8 buah
kepingan objek atau masing-masing tersimpan dalam kantong terpisah. Karton penutup ada 8 buah gambar penyajian keping. Yang pertama, mulai dengan set pertama dan berikan semua set kepada subjek. Kedua, pengukuran waktu untuk setiap set dimulai ketika kita terakhir dari petunjuk diberikan sampai subjek selesai mengerjakan set tersebut. Catat dengan tepat waktu yang digunakan subjek untuk menyelesaikan setiap set. Tes yang ke-9 yaitu pemahaman. Terdapat daftar 15 pertanyaan. Yang pertama, mulai dari pertanyaan nomor 1. Baca setiap pertanyaan dengan perlahan-lahan. Kemudian yang kedua, pemeriksa tidak diperkenankan untuk mengubah pertanyaan. Yang ketiga, pemeriksa dapat mengulangi pertanyaan bila dalam waktu 10 atau 15 detik subjek tidak memberikan jawaban. Yang keempat, hentikan bila subjek gagal 4 kali berturut-turut. Tes yang ke-10 yaitu lambang angka. Menyiapkan lembar kerja yang terdapat pada halaman terakhir lembar jawaban, 2 pensil tanpa penghapus atau 1 untuk subjek dan 1 untuk pemeriksa. Lembar kunci jawaban, lambang angka. Atas untuk menulis pakai karton penutup dari subtes rakit objek. Perlu disediakan alas yang permukaannya rata untuk menulis. Bila meja yang tersedia permukaannya tidak rata, maka lembar kerja lambang angka harus ditempatkan di atas sebuah alas untuk menulis. Lihatlah kotak-kotak ini, setiap kotak terbagi 2. Pada bagian atas terdapat angka dan pada bagian bawah terdapat lambang. Setiap angka mempunyai lambang tersendiri. Tunjukkan kepada subjek angka 1 dan lambangnya, kemudian angka 2 dan lambangnya. Sekarang lihatlah pada kotak-kotak di bawah ini. Kotak-kotak ini mempunyai angka-angka pada bagian atasnya tetapi bagian bawahnya kosong. Tes yang ke-11 yaitu persamaan kata. Terdapat 14 pasang kata. Mulailah dari soal nomor 1. Katakan, dalam hal apa jeruk dan pisang serupa? Atau apakah persamaan antara jeruk dan pisang? Bila subjek menjawab bahwa keduanya adalah buah, katakan betul.